إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الآية. صدق الله العظيم والله أعلم بالصواب. Segala puji bagi Allah, Muhammad salam semoga tetap kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya, termasuk kita, khusus jamaah subuh yang dirahmati Allah, yang sama-sama berharap ridho dan ampunannya. Mudah-mudahan melalui wasilah ibadah subuh kita mengetuk pintu rahmat dan ampunan Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dan selamat dari adab neraka. Amin. Hadirin, mohon maaf sebelum wirid panjang dan doa yang biasa Bapak wiridkan setelah sholat subuh, kita sama-sama untuk watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri saya termasuk juga untuk semua jamaah. Alhamdulillah, pada subuh ini kita sudah memasuki hampir pertengahan bulan Sya'ban, tanggal 13. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban seperti halnya Rasul menyampaikan doanya yang mulia, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan ya Rabb. Berkahilah kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Menyambung dari materi yang subuh yang lalu, yang boleh dikatakan sudah termasuk tarikh Ramadan, kebahagiaan kita akan kehadiran bulan Ramadan, hingga rahaba yarahibu tarhiban, maka kita suka menyanyikan marhaban, marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Oleh karenanya diawali dengan diingatkannya di bulan Sya'ban ini, karena Sya'ban yang sangat merapat dan bagaikan sholat rawatib dengan sholat fardiyah sangat merapat, seolah-olah tidak pernah meninggalkan rawatib kita karena saking dekatnya dengan sholat fardiyah. Demikian ibadah di bulan Sya'ban sangat merapat dengan bulan Ramadan. Sampai baginda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan dalam salah satu pertanyaannya, aku tidak pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah saum sunnah lebih banyak kecuali di bulan Sya'ban. Para sahabat pun bertanya, kenapa wahai Ummul Mukminin? Dan itulah yang disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbul amal wa ardu Allah Ta'ala, bahwa diangkatnya amal diangkat dan dilaporkan kepada Allah oleh ulama besar Ibnu
juga merupakan murid pertama dari Ibnu Taimiyah menyampaikan fa inna amala yarfa'u sya'bana, bahwa amalan secara keseluruhan itu diangkat dan dilaporkan kepada Allah di bulan Sya'ban. Kama akhbarahu Shadiqul Masduq, seperti hanya dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu syahrun tarfa'u fil a'mal, bahwa Sya'ban adalah bulan di mana diangkatnya, dilaporkannya amal. Fa'uhibbu ayyarfa amali, kata Rasul, aku sangat cinta, aku mencintai bulan Sya'ban, sebab saat amalanku diangkat dilaporkan kepada Allah, wa ana shaimun, sedangkan aku sedang berpuasa. Wa yuradu amalul asbu, demikian bagi Rasul menyampaikan diangkatnya dan dilaporkan amalan mingguan. Yaumal Isnain wal Khamis, itu adalah pada hari Senin dan pada hari Kamis. Kama sabata bi sahih, dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim dijelaskan. Wa amalul yaum, demikian pula amal harian. Ada amal mingguan, ada amal harian. Itu yang mau di akhir qadar lain, diangkatnya itu, dilaporkannya itu adalah di akhir siang sebelum malam. Apa itu? Wajib asar, kata kita. Wa amalul lain, dan amalan si malam diakhiri itu di akhir malam, qabla nahar, sebelum siang. Kapan? Subuh inilah. Subhanallah. Fahada rakmu fi yawmin malatin akhassa fi rabitil an, wa idan qadat ajar fi amal umri kullih, maka kompletlah di bulan Sya'ban ini diingatkan bahwa laporan amalan harian itu ditegaskan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al malaikatu yata'aqabuna, para malaikat yang bertugas itu saling bergantian. Kapan itu? Malaikatu bil lail wal malaikatu bin nahar, malaikat yang bertugas di waktu malam bergantian dengan malaikat yang bertugas di waktu siang. Wa yastami'una fi sholatil fajr, keduanya itu bertemu bersatu pada sholat fajar, pada sholat subuh ini. Oleh karenanya innal fajr kana mashhudan, sholat subuh ini itulah disaksikan, dihadiri para malaikat Allah yang bertugas untuk mencatat amalan hambanya. Wal asri, juga bertemu di waktu sholat asar. Makanya tegas dalam Al-Quran, hafidhu ala sholawatil wusta, itu sholat pertengahan siang adalah asar, akan menjelang sore maghrib. Subuh ini adalah juga batas antara malam dan siang. Jangan heran kalau sholat asar dan subuh itu orang yang ikut berjamaah sedikit sekali, karena di situ kalau subuh mungkin tunduk tiris, kalau asar tanggung lagi kerja dan lain sebagainya. Subhanallah, tabaraka, ini diingatkan hadirin. Oleh karenanya semuanya Allahil ladina batu fikum, ini para malaikat yang bersama-sama kita sholat ini naiklah menuju Allah, membawa dan melaporkan amalan-amalan hamba Allah. Fayas'aluhum, Allah bertanya kepada malaikat itu, wa huwa a'lamu, Allah maha tahu. Tapi bertanya kepada malaikat karena malaikat ditugasi, dan tugas itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Fayaqulu,
malaikat menyampaikan ya Rabb, menjawab pertanyaan Allah, kaifa taraktum ibadi, sedang apa hambaku saat kalian meninggalkannya? Apa jawab para malaikat? Fayaquluna taraknahum yusalluna ya Rabb, kami meninggalkan mereka sedang sholat. Wa atainahum yusallun, dan kami pun datang menghadap mereka, bertemu dengan mereka pun dalam keadaan sedang sholat. Inilah asar dan subuh. Subhanallah. Inilah hadirin, Allah mengingatkan dalam hadis baginda Rasulullah SAW, di samping keistimewaan adanya di bulan Sya'ban, dan mengingatkan kita tentang amal pagi ini akan diliput sampai asar, dan amalan asar sampai subuh pun diliput sampai subuh. Subhanallah. Inilah mengingatkan kita, karenanya mohon kepada Allah, aslih di dunia ya Allah, perbaikilah hidup kami di dunia ini, sebab dunia ini adalah hidup sebentar. Aslih di akhirati ya Allah, perbaikilah akhirat untuk, sebab akhirat itu adalah tempat aku kembali ya Allah. Waj'alni hayatan ziyadatan lana fi kulli khair ya Allah, jadikan setiap saat, setiap waktu itu adalah perbuatan yang baik untukku ya Allah. Waj'alni, subhanallah, jadikanlah untukku ya Allah setiap saat adalah amal-amal yang baik. Bahkan akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah. Allahumma aslih lana dinana li huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati biha ma'asuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Selama hidup ini kami ya Allah minta kepada-Mu, jadikanlah semuanya adalah kebaikan. Waj'alna mautan rohatan min kulli sa'id, dan jadikanlah kematian kami istirahat, berhenti dari kejelekan. Karena maut itu kan mintahul amal, dibukanya amal-amalan. Artinya apa? Dihisab. Ya Allah, pas begitu dibuka, ya Allah, naudzubillah, mudah-mudahan amalan kita tidak ada yang jelek. Walaupun jelek, mudah-mudahan kita ditakdirkan mendapatkan ampunan Allah, karena kita yakin tidak ada seorang pun yang tidak pernah salah. Akuilah ya Rabb kami menjadi hamba yang salah, tapi jadikanlah kami ya Rabb hamba yang mendapatkan ampunan-Mu. Karena itu hadirin, amalan-amalan pagi sampai sore diliput sampai asar, malaikat membawa dan melaporkannya. Demikian amalan malam mulai asar sampai subuh, diliputnya sampai subuh dan dilaporkan kepada Allah. Malaikat pun ditanya, sedang apa hamba kami waktu kalian menemuinya? Aku temui ya Rabb, ketika aku datang, ketika aku pulang pun mereka dalam keadaan sholat berjamaah. Inilah hadirin keistimewaannya sholat subuh dan sholat asar. Karena itu bukan berarti asar dan subuh saja, tapi pada intinya jagalah sholat yang 5 waktu. Yang kedua, subhanallah tabarakallah, itu dilaporkannya ada amalan-amalan tiap pekan, mingguan. Demikian hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, tu'radu amalun nas fi kulli jumu'atin marratain, dalam sepekan itu 2 kali. Kapan itu? Yaumul Isnin wa yaumul Khamis, pada hari Senin dan pada hari Kamis. Fayaghfaru li kulli 'abdin mu'minin, Allah mengampuni seluruh hamba-hamba yang beriman. Allah ampuni semua hamba-hamba yang beriman, kecuali siapa itu yang tidak diampuni Allah, tidak mendapatkan ampunan Allah, illa 'abdan bainahu wa baina akhihi sahna
kecuali hamba yang mana dia punya urusan antara dia dengan saudara yang lainnya, itu sahna. Apa sahna? Memiliki ada kebencian, setitik saja kebencian. Alhamdulillah, Allah tidak akan mengampuninya, ya Allah. Ini pentingnya hadirin untuk saling kita memaafkan. Bahkan tadi dalam surah Ali Imran ayat 133 134 itu bagaimana? Bahwa Allah menjanjikan hambanya yang muttaqin adalah surga yang luasnya antara langit dan bumi. Realisasi hariannya, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina wal 'afina 'anil nas. Di samping dia adalah pemberi, mampu mengendalikan kebencian dalam hatinya, juga dia itu adalah hamba yang memberi maaf kepada orang yang salah, bahkan memberinya sebelum diminta. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang hamba yang demikian. Mungkin hadirin pernah melihat dalam video WA seseorang yang bawa mobil merah, mobil mewah, ditabrak tukang beca. Ketika jadi kita tukang beca, kenapa? Kumaha mayarna, sabab pasti mobil mewah mau dihadiah mahal ongkosnya. Ternyata dia dipanggil oleh orang yang punya mobil mewah itu. Apa yang terjadi? Bukan didakwa, bukan orang itu dihukum, tapi dipanggil. Bahkan dia mengatakan, "Mang, sini, nggak usah takut, kesini." "Mang, dari mana?" "Sudah datang." Muatan dulu, terdiam sambil menggelepar, dia ketakutan karena sudah terlihat mobil mewahnya tergores dengan becaknya. Apa yang terjadi? Sang pemilik mobil malah mengeluarkan uang, menyodorkan uang. "Nih, uang dari saya, jangan takut, biar mah, itu kan hanya tergores saja, gampang, itu bisa dibetulin." Tapi subhanallah, sampai menangis itu. Itulah hadirin orang yang berakhlak, walaupun dia punya barang mewah, tidak menjadi kesombongan bagi dirinya. Bahkan saat orang lain ditakdirkan berbuat salah pada dirinya, dia itu wal-'afina 'anil nas. Kalau kita lagi dari mana? Ini saudara cinta, ini mobil ini saya harus perbaiki. Goresan-goresan, jangankan goresan segede curug, segede paku saja. Ini hadirin gambaran harian bermacam-macam yang saya perhatikan. Ada orang pemarah begitu, habis-habisan. Ada orang yang begitu mulianya, dia diberikan rezeki dan fasilitas yang cukup, tapi dia benar-benar hamba Allah pemarah. Subhanallah, pantas kalau saya al-Malai mengatakan, "Ma'ah sanadin wa dunya idas tama'an ma'abbal kufru wal ikhlasu fi rajuliduh." Alangkah indahnya orang kaya beragama, ngerti agama, alangkah indahnya dan mulianya. Itulah fitrah hariannya. Yang paling naas lagi, ma'abbal kufru wal ikhlasu fi rajuliduh. Wah, dia itu orang fakir, sombong lagi, kufur lagi, tidak mau mensyukuri Tuhan. Wah, itu mah bahasa kita mensilakan 13. Alhamdulillah, oleh karena hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi yang tidak akan diampuni Allah siapakah? As-sahna. Hati-hati, kenamian putri kita neng sahna. Ini sikap halus. Tidak, sahna itu adalah orang yang memiliki kebencian di hatinya. Kalau dikatakan utruku amirku, ada ini hatta
Ya fina, biarkanlah orang yang dua ini yang memiliki kebencian itu ditinggalkannya, dibiarkannya oleh Allah, seolah tidak diopeni. Kapan akan ada respon kecuali dia dua-duanya sudah saling memaafkan. Hadirin, ini kan Quran itu sebagai film hidup kita untuk mengantarkan kita menjadi orang mutakin. Itu kan persis seperti mata pelajaran. Kurikulum itu mengantarkan muridnya untuk menjadi hamba yang memiliki ilmu, sehingga melalui kurikulum itu antara lain Quran adalah kurikulum kita. Laluilah petunjuk Al-Quran. Subhanallah, insya Allah kita selamat. Kita selamat. Anak itu radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala amal yaumul isnin wal khamis fa akhiru ayyuhal amali wa ana shaimun. Jadi kembali Rasul banyak melaksanakan saum di Senin dan Kamis itu karena beliau termasuk di bulan Sabat, karena aku cinta saat amalanku dibawa dan dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan saum. Bahkan ketika aku pun mati dalam keadaan saum. Subhanallah. Kemudian ada laporan amal tahunan. Jadi ada amalan harian, kedua ada amalan laporan amal mingguan, dan yang ketiga ini adalah laporan amalan tahunan. Qala Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, Usamah berkata, bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, alam araka tasumu syahran min syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Aku tidak pernah melihat kenapa wahai baginda Rasul kau banyak saum, seolah jauh lebih banyak dengan bulan-bulan yang lain. Qala dzalika, maka Rasul, justru karena itulah syahrun yufaluna, sebab Sya'ban itu adalah bulan yang mana banyak dilalaikan oleh manusia. Kenapa? Sebab anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fil amal. Adanya itu antara Rajab dengan Ramadan, seolah-olah orang sudah dari Rajab itu pandangannya sudah kemana? Sudah ke Ramadan. Jadi kalau pandangan kepada yang jauh, seolah yang di hadapan tidak terlihat. Itulah isyarat. Jangan sampai kalian melalaikannya, sebab saat ini adalah bulan yang dimana amal-amalan kita dibawa dan dihadapkan kepada Allah. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa uhibbu ayyan fa'amali wa ana shaimun, sama nilai hadis di antara amalan harian mingguan, ujungnya itu ana uhibbu amali wa ana shaimun. Aku sangat mencintai ketika amalanku dibawa dan disampaikan kepada Allah, aku dalam keadaan saum. Karena yang hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, Sya'ban bukan sekedar laporan amal tiap tahun, tapi juga penetapan rezeki dan ajal. Dan ini berdasarkan hadis Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yasumu Sya'ban kulluhu wa qultu ya Rasulullah, ahabbu syuhuri ilaika an tasuma Sya'ban, qala inna Allah yaktubu ala kulli nafsin maniyatin. Inilah bahwa pada bulan Sya'ban itu mana manusia dicatat untuk semuanya, pribadi masing-masing dicatat, baik yang lahir ataupun yang meninggal, itu termasuk rezekinya. Itu adalah dicatat pada bulan Sya'ban. Karena itu Rasulullah SAW, "Fakhiru ayatiyani ajali." Aku cinta ketika ajalku datang kepadaku, wa ana shaimun. Ini hadir. Aku pun dalam keadaan saum ketika ajal ini menjemput ajalku. Karena itu
Yuk kita kembali mudah-mudahan dengan hadis-hadis yang diliput ini mendapatkan pencerahan dan penegasan. Allah berikan kesehatan kepada kita, kemudahan untuk mutaba'ah, menjiplak amal-amalan Rasul, ibadah-ibadah Rasul. Karena selama ini konsekuensi dari iman kepada Rasul adalah cinta kepada Rasul, dan cinta kepada Rasul adalah mutaba'ah, mengikuti kiprah ibadah Rasul, akhlak Rasul, amalan-amalan Rasul. Mudah-mudahan ada di antara sekian yang Rasul lakukan, ada yang menempel di diri kita. Karena Rasul menyampaikan, kullu ummati yadkhulul jannah illa abad, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Wa may ya Rasul, siapakah yang enggan itu? Man asman aqwani, dakhala, siapa yang mentaati aku, mengikuti aku, mutaba'ah, melakukan segala amal seperti aku, dakhala jannah, masuk surga. Wa man asani faqad, siapa yang memaksiat atau melanggar, maka itu dia adalah orang yang enggan masuk surga. Semoga Allah menjaga diri kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari semua gangguan-gangguan setan dan iblis. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma azinna nar. Allahumma ya hafid la yansa, ya man ni'amuhu la tuhsa, ya man lahul asma'ul husna, ikhfadna wa walidayna wa iyalina wa dhurriyyatina wa wata'na bi mahabbika dzikra, fa innaka kunta fi kitabikal aziz al-munazzal ala nabiyyika, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, anak-anak kita semuanya dalam penjagaan Allah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana, dan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan karena bulan ampunan, bulan dilipat gandakannya amal, dan Ramadan merupakan bulan rahmat Allah bagi umat Rasul Muhammad SAW. Karena itu ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin khairi khalqi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.